Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Secara umum, perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu secara vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan yang tanpa melalui perkawinan atau aseksual. Makhluk hidup baru atau keturunan berasal dari bagian tubuh induknya. Keturunan ini memiliki sifat biologis yang sama dengan induknya. Perkembangbiakan secara vegetatif dibedakan menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah perkembangbiakan yang terbentuk tanpa bantuan manusia, sedangkan vegetatif buatan terbentuk dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan secara vegetatif alami terdiri dari membelah diri, spora, akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragih atau stolor, dan tunas. Yang pertama, kita akan membahas tentang membelah diri. Tumbuhan tingkat rendah berkembang biak dengan membelah diri. Tumbuhan tingkat rendah itu terdiri atas satu sel, contohnya adalah ganggang hijau. Selanjutnya, spora. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora diantaranya tumbuhan paku, jamur, dan ganggang. Spora berbentuk seperti biji, tetapi sangat kecil, sehingga tidak dapat dilihat dengan mata. Spora dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Spora dibentuk dan disimpan di dalam kotak spora yang disebut spongarium. Selanjutnya, akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma merupakan batang yang tertanam dalam tubuh di dalam tanah. Batang tersebut tumbuh secara mendatar dan tampak seperti akar. Ciri-cirinya, yang pertama, bentuknya mirip akar tetapi berbuku-buku seperti batang dan pada ujungnya terdapat kuncup. Yang kedua, pada setiap buku terdapat semacam daun yang berubah menjadi sisik. Yang ketiga, pada setiap ketiak sisi terdapat tunas. Umbi lapis. Pasti anak-anak sudah tidak asing lagi kan? Ya, tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis seperti pada gambar. Ada bawang merah, bawang bombay, bawang putih, bunga bakung, dan bunga tulip. Bawang merah mempunyai bentuk berlapis-lapis. Umbi yang berlapis-lapis dan di tengahnya tumbuh tunas disebut umbi lapis. Umbi lapis terdiri atas daun yang mengelilingi cakram atau batang dan membengkak di dalam tanah. Pada permukaan atas dari setiap buku atau ruas, tumbuh daun yang tebal dengan satu atau dua kuncup ketiak yang letaknya berdekatan, sehingga seperti berlapis-lapis. Pada permukaan bawah dari setiap buku, tumbuh akar serabut tepat di bawah batangnya atau cakram. Umbi lapis baru yang berasal dari tunas ketiak terluar akan tumbuh membentuk tunas yang disebut siung. Umbi batang. Ya, jenis tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang adalah seperti pada gambar, ada ubi jalar dan kentang. Umbi pada ubi jalar dan kentang sesungguhnya adalah batang yang menjulur ke tanah. Ujung batang tersebut mengandung cadangan makanan, terutama zat tepung. Jenis umbi ini disebut umbi batang. Selanjutnya, umbi akar. Akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan disebut umbi akar. Ciri-ciri umbi akar, yang pertama, umbi tidak berbuku-buku.
Yang kedua, umbi tidak memiliki kuncup dan daun. Dan yang ketiga, tidak mempunyai mata tunas. Contohnya, bunga dahlia dan wortel. Geragi atau stolon. Batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah disebut geragi. Tunas pada buku-buku batang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ujung geragi yang menyentuh tanah akan membelok ke atas. Pada bagian bawah muncul akar serabut. Walaupun tetap berhubungan dengan induknya, tumbuhan baru itu tidak akan bergantung pada induknya. Contoh tumbuhan yang bergeragi di atas permukaan tanah yaitu arbei, pegagan, dan semanggi. Sedangkan contoh tumbuhan bergeragi di bawah permukaan tanah adalah rumput teki. Tunas. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya yaitu pisang. Nah, anak-anak, untuk perkembangbiakan vegetatif buatan akan Ibu jelaskan pada video berikutnya. Sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.